Bener aja, Luis yang mereka cari ada di dalam situ, geng. Dengan posisi terlentang di lantai, tapi kepalanya udah kagak ada. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Gengs, gue mau update dari produk-produknya Mibel ini. Terutama yang sabunnya, geng. Parah. Jujur nih, gue nggak expect terlalu banyak. Dan nggak nyangka kalau hasilnya tuh sebagus itu. Jadi buat kalian yang belum tahu, gue kan emang lagi suka banget tuh mandi pakai produk-produk body care dari Mibel. Ya ada body scrubnya, ada body washnya ini, sama ada body lotionnya juga. Tapi ini gue kaget banget loh asli. Sama khasiat dari body washnya ini. Yang di kulit gue kayak ajaib banget. Karena gue tuh sebenarnya suka beruntusan gitu, gengs. Kayak apa ya? Jerawatan di punggung. Dan biasanya gue tuh sampai kayak pakai sabun yang ada antiseptiknya gitu loh. Atau sabun khusus jerawat di punggung yang suka bikin kering juga sih sebenarnya di kulit. Tapi berhubungan gue emang cerita lagi nyobain produk-produknya Mibel ini nih buat sabunan sehari-hari kan, repot banget kalau pakai dua-duaan. Jadi udah pakai Mibel doang aja. Maksudnya pengen tahu nih, pengen coba bener nggak nih bisa membuat kulit gue lembab, kulit gue cerah dan sehat. Udah itu aja sih. Intinya cocok apa kagak lah. Ternyata nggak cuma bikin lembab doang, tapi jerawat-jerawat yang ada di punggung gue tuh membaik banget, hilang, gengs. Walaupun belum semuanya, cuman beber deh teksturnya tuh lebih halus sekarang. Padahal di sini tuh jujur nggak ada klaim apa-apa tentang jerawat. Jadi ini bener-bener berdasarkan pengalaman pribadi gue doang. Nah pas gue pikir-pikir kenapa bisa begitu ya? Apa jangan-jangan mungkin karena di kandungan-kandungan dari produk-produk Mibel ini kan mirip-mirip tuh sama kandungan ada di skincare juga. Kayak yang biru ini ada alpha-arbutinnya, yang pink ini niacinamide, sama yang kuning ini vitamin C. Sampai gue ngabisin yang biru nih, bener-bener udah empty banget botolnya nih. Udah kagak ada nih saking cintanya gue. Karena efeknya bener-bener lebih dari ekspektasi gue, gengs. Makanya gue excited banget buat ngupdate ke kalian. Buruan deh kalian cobain. Karena ini jatuhnya nih menurut gue nih sabun yang ada khasiatnya untuk memperbaiki kulit. Jadi bukan cuma yang kayak jual wangi-wangian enak doang, enggak. Kalau kalian punya masalah sama kulit, pakai udah produk ini. Langsung aja follow Instagram mereka atau klik link Shopee-nya yang ada di bawah. Halo Bung Mania, salam olahraga tangan. Iya, abisnya kasus hari ini tuh berhubungan sama dunia olahraga. Makanya, lu yang pada badannya ketemu singset gitu, kagak dabotin begini nih, le jangan ngunyah mulu. Tapi siapa nih di sini yang suka bolak-balik gitu bukain kulkas karena pengen ngunyah sesuatu aja gitu? Padahal itu kulkas isinya gitu-gitu aja. Mau lu buka tutup terus kagak bakal berubah. Kagak ada tahu-tahu makanan yang bisa dikunyah gitu kalau lu kagak beli, kagak ngisi. Ya paling kalau lagi sial aja ya, nemu botol Coca-Cola nih. Pas diminum ternyata kuah empempe. Lah enak banget nggak tuh? Nenggak kuah empempe segitu banyak, tapi lebih enak lagi kalau pas buka kulkas nih, isinya potongan daging orang. Nah lu, lagi-lagi nih berita kasus potong bebek angsa dikuali terus dimasukin kulkas kayak begini. Dan hebohnya lagi, isi kulkasnya nggak cuma dari satu korban doang, geng, tapi ada 3 kepala korban yang sudah terpotong dan disimpan di situ. Berarti gede juga itu kulkasnya sampai muat ke kepala. Lah kulkas di rumah gua aja biasanya cuman ada telur, buah-buahan sama chicken nugget tuh udah repot banget itu nyusunnya. Perkara penuh banget perasaan sampai susah ditutup. Cuman yang bikin geger adalah pelakunya itu loh, mantan atlet sepak bola terkenal, geng. Nah heboh nggak lu dengerin juga? Ada pesepak bola nih baru-baru ini tuh mutilasi orang, terus kepalanya dimasukin kulkas. Itu dikira kepala apa bola kali sama dia ya? Kok bisa sih? Jadi kejadian yang baru terjadi di tanggal 20 Agustus 2021 kemarin, tepatnya di hari Senin, gengs, di Ghana, Afrika Barat, itu akhirnya terbongkar ketika seorang ayah bernama Thomas Ege mengaku kehilangan putranya yang bernama Louis Agemang Jr. yang masih berumur 13 tahun. Umur 13 tahun berarti sekitar SMP, baru lulus SD lah. Nah gimana sih kalau ada perasaan orang bapak nih yang tahu anaknya hilang? Panik ya? Panik gak? Ya panik lah. Setelah semalaman dia berusaha mencari anaknya itu, udah ngider nih ke rumah kerabat-kerabatnya dan teman-teman anaknya juga, tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya Pak Thomas itu menemukan sebuah petunjuk dari kesaksian salah satu temannya, teman anaknya nih maksudnya, bernama Tueneboa. Dimana sebelum kejadian hilangnya si Louis, Tueneboa ini tuh sempat ngeliat si Louis itu pada sore hari berada di sebuah taman bersama seorang laki-laki bernama Richard Gyamfi. Jadi si Richard Gyamfi ini tuh merupakan salah satu mantan sepak bola terkenal dari Ghana, gengs. Mungkin sobat soccer mania di sini ada yang tahu? Komen di bawah ya. Pokoknya dia ini sampai dapat julukan The Fireman atau manusia api berkat kemantulannya tuh bermain sepak bola. Jadi mungkin pas dia nendang bola nih, itu ada bola api gitu kayak gunung Phoenix, semacam jurusnya Tsubasa kali ya. Tapi entah apa yang terjadi. Di umurnya sebenarnya masih terbilang muda, yaitu 28 tahun. Tahu-tahu dia memutuskan untuk pensiun dan beralih profesi menjadi komentator sepak bola. Kayak jebret begitu kali. Padahal tadi itu si Richard ini sebenarnya punya track record karir sepak bola yang bagus dan termasuk salah satu orang yang populer di Ghana karena menjadi atlet pesepak bola. Jadi mungkin ya gaji komentator di sana ya lebih cuan apa gimana, kurang paham kita. Nah pokoknya setelah mendengar kesaksian dari Tueneboa tadi itu teman anaknya, akhirnya Pak Thomas ini langsung tancap gas buat pergi menemui si Richard dong. Nah si Pak Thomas ini juga membawa beberapa orang warga buat jaga-jaga tuh gerebek rumahnya si Richard.
Pas digedor, si Richard kaget dong. Kayak, ada apa nih rame-rame? Awalnya Richard langsung ditanya tuh mengenai keberadaan anaknya Pak Thomas tuh, si Louis. Tapi di situ si Richard bilang nggak kenal sama si Louis. Kayak, hah? Louis siapa? Tapi walaupun Richard bilang nggak kenal, Pak Thomas tetap nekat tuh gerebek ke dalam. Karena menurut tuh yang buat tadi, pokoknya terakhir kali si Louis itu terlihat sama si Richard kok. Saya lihat om sama mata kepala saya sendiri. Tapi di dalam rumah itu Pak Thomas dan warga lainnya tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Semuanya tampak tenang dan normal-normal baik. Sampai akhirnya mereka ini melihat ada sebuah ruangan di bagian sudut yang belum mereka cek. Pas mau dibuka, ternyata dikunci itu pintunya. Ya udah, Pak Thomas langsung minta dibukain. Tolong dong ini pintu dibuka, saya mau lihat. Tapi si Richard bilangnya katanya kuncinya hilang. Lah kan kocak banget, ada-ada aja lu tonglesnya. Ya makin bikin curiga nggak sih? Alhasil dengan kekuatan orang sekampung nih rame-rame, didobrak lah itu pintu. Dan ternyata bener aja, Louis yang mereka cari ada di dalam situ, geng. Dengan posisi terlentang di lantai, tapi kepalanya udah kagak ada. Iya, kepalanya hilang, geng. Kebayang nggak sih itu bapaknya ngeliat anaknya begitu? Sama warga yang lain dicari nih kepalanya di mana nih hilangnya. Nah, akhirnya ada salah satu orang nih yang buka kulkas. Yang ternyata jeng-jeng, bukan semangka yang ada di dalam kulkas, tapi kepala manusia. Dan yang kayak tadi gue udah bilang, ada 3 kepala di dalam situ. Bener-bener membanggakan banget nggak tuh? Ya dengan penemuan tersebut, si Richard ini udah nggak bisa ngeles apa-apa lagi dong. Langsung lah dia dikeroyok sama warga. Ya kalian ngerti lah kayak ngehakimin maling. Berarti ini orang pembunuh, bukan maling lagi. Baru abis itu dibawa ke kepolisian. Duh, gimana ya? Mau bilang jangan main kekerasan sendiri begitu. Tapi ini orang ada gila-gilanya juga sih ya. Kelakuannya kayak, duh, keterlaluan banget. Dan akhirnya pokoknya semua korbannya Richard itu dimakamkan dengan layak sama keluarganya masing-masing. Setelah diselidiki, motif pembunuhannya itu apa? Ternyata katanya si Richard ini naruh hati sama si Louis, suka dia. Ya, jadi ada plot twistnya nih. Ya tapi karena kasusnya ini masih terhitung baru juga, masih diproses nih. Karena kan ada korban lainnya juga tuh. Apa semuanya itu juga perkara cinta-cintaan apa bagaimana? Pokoknya sejauh ini menurut kepolisian yang menginterogasi Richard, ada 3 alasan dari dirinya memutilasi para korban. Pertama adalah diduga pelaku tuh merasa sakit hati atas tindakan dari para korban yang tidak sejalan dengan kemauan dari pelaku. Jadi di sini ada dugaan kalau korban-korbannya itu kayak diajak berhubungan paksa tapi nggak mau, terus dihabisi dia karena dia kesel. Ya jadi inget ala-ala nih kasusnya Rian Jombang berarti ya. Fix banget ini mah. Si Rian kan juga perkara ya semacam cemburu dan sakit hati sama korban yang selingkuh tuh sama pria lain. Batang sama batang juga nih ceritanya sukanya. Terus dimutilasi juga persis begini. Dan motif kedua adalah untuk menghilangkan jejak kejahatannya pastinya. Jadi mungkin abis dia bunuh, nggak niat bunuh juga kan tadinya. Dia nggak tahu nih gimana caranya menyembunyikan mayatnya. Akhirnya dipotong-potong lah itu kecil-kecil biar bisa diumpetin. Tapi yang jelas kalau faktor-faktor pembunuhan lainnya termasuk Rian Jombang sendiri, itu kan biasanya ada faktor ekonomi di mana korban itu hartanya diambil lah waktu dibunuh. Ya semacam ponsel, mobil, apa motor gitu kan. Nah cuman kalau di kasusnya Richard ini enggak gitu, geng. Soalnya kan background dia tuh tadi pemain sepak bola terkenal. Terus komentator yang cukup laku juga. Jadi kalau masalah duit mah dia ada. Malahan Richard itu ditaksir memiliki kekayaan bersih sebesar $200.000 yang berarti sekitarnya 2,8 M lah. Ya jadinya ada duit kan bisa dibilang. Makanya kondisi psikis dari Richard ini tuh masih diamati. Apakah dia gila, psikopat, bipolar, apa bagaimana? Nah cuman kalau dilihat-lihat nih dari korban-korbannya Richard itu ada beberapa kesamaan, yaitu anak-anak di bawah umur. Jadi selain Louis tadi, 2 korban lainnya itu malah lebih kecil lagi, geng, dan berjenis kelamin laki-laki semua. Terus semua kepala korban ini juga tadi kan dipenggal dan dimasukin ke kulkas. Terus potongan-potongan daging dari tubuhnya itu dibungkus-bungkusin kayak bungkus pengemasan daging di supermarket gitu, geng, yang bawahnya ada styrofoam terus di wrapping di plastik. Kan kayak apa banget deh. Jadi ya banyak orang yang berpikir sebenarnya tujuan utamanya tuh apa sih? Yang jelas polisi ini masih mengusut kasus ini dan belum ada putusan ketuk palu hukumannya apa. Ya semoga tapi bisa diadili seadil-adilnya ya. Cuman buat di sana sendiri ini kasusnya cukup geger. Ya bayangin aja misalkan Ronaldo tuh siapa? Ronaldo mutasi orang gitu. Apa nggak heboh itu jadinya? Tapi ternyata, geng, sebelumnya juga ada pernah loh pemain sepak bola dari klub ternama yang nggak kalah gilanya dengan cerita ini. Jadi waktu gue lagi nyari tahu tentang berita ini, karena kan ini berita baru ya, dibahas juga sebelumnya di tahun 2010 ternyata pemain kiper asal Brazil yang bernama Bruno Fernandes de Souza itu memutilasi kekasihnya sendiri yang bernama Elisa Samudio. Kayaknya orang-orang pada main bola kenapa sih mutilasi orang dikira itu pala bola kali ya? Dan sebelum ada kasus Richard Giamfi baru-baru ini, kasus dari kiper Bruno ini itu dibilangnya kasus paling sadis yang pernah dilakukan sama pemain sepak bola di dunia. Sampai si Bruno itu didakwa 22 tahun penjara, geng. Perkara waktu itu pacarnya si Elisa tuh nuntut dia buat tanggung jawab karena hamil. Tapi waktu itu statusnya Bruno ini sebenarnya udah punya istri, geng. Kayak gosip-gosip artis ya. Dan dia ini jadinya nggak mau mengakui anak yang dikandung Elisa. Bener-bener nih, ada juga kan tuh gosip pesepak bola yang begitu tuh di sini tuh. Karena terus dituntut. Bruno ini malah membunuh Elisa dan memutilasinya. Nah, tapi bagian gilanya banget tuh bukan yang itu, geng. Ya walaupun itu juga gila ya. Tapi kan ingat, kasus ini tuh sampai dijuluki kasus paling sadis pada saat itu. Nah, karena daging Elisa tadi yang udah dipotong-potong tuh, kecil-kecil gitu kan, sama si Bruno dilemparin dikasih makan buat si anjing-anjingnya kan.
ada gitu ya. Serem banget. Terus lagi, ini kan tadi dia udah didakwanya 22 tahun penjara. Cuman nggak tahu gimana caranya, dia dapat remisi kebebasan pada bulan Februari 2017. Jadi belum sampai 22 tahun tuh. Dari 2010 ke 2017 berarti ya 7 tahunan doang. Bunuh orang, mutilasi, kok bebas 7 tahun ya? Dan gilanya pas bebas, sama kayak di sini kemarin tuh. Dia langsung dikontrak sama klub kasta kedua di Brazil, yaitu Boa Esporte sebagai kiper. Kan kita kayak, gimana? Penjahat habis mutilasi, udah dihukumin cuma 7 tahun. Pas bebas, boleh jadi kiper lagi gitu. Apakah gak serem ya? Apa kabar dunia? Sudah gila. So itu guys, kasus yang sadis banget dari seorang pemain sepak bola. Yang ada-ada aja kelakuannya, duh. Absurd banget, bikin takut. Untung aja nih kagak ada beritanya tuh ya. Pala korbannya dijadiin bola futsal. Ih, coy, ngeri. Yaudah, thank you semuanya nonton. Boleh klik subscribe di bawah buat bantu-bantu. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotadaivan buat info-info daily harian. Dan sampai ketemu lagi di kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum.